tidak ada perempuan yang hebat di dunia ini kecuali perempuan yang dititipi lahirnya Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi diriwayatkan dalam satu hadis bahwa yang membidani lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung malaikat Jibril. Luar biasa, Gus. Dikawal langsung oleh, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Perempuan-perempuan hebat yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yang tidak lain adalah Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun. Yang kedua, ada yang mengatakan Siti Hajar, ada yang mengatakan Dewi Sarah atau Siti Sarah, ada yang mengatakan riwayat yang kedua adalah Siti Maryam. Tapi riwayat yang masyhur ditemani oleh Siti Maryam, yang tidak lain adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam, dan yang satunya lagi adalah Siti Asiyah, istri Fir'aun yang dihukum gara-gara mempertahankan tauhid. Jadi secara lahiriah memang ada teman bidan satu yang diutus oleh Allah. Ada yang mengatakan bernama Rafa, ada yang mengatakan yang lain namanya. Tetapi sejatinya di alam tasawuf, di alam yang lain, alam keajaiban, Sayyidah Aminah ketika lahiran ditemani oleh Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah, Zaujatu Fir'aun. Dari situ saja sudah sangat luar biasa. Tetapi setelah beliau dilahirkan dari orang mulia ini, beliau juga dititipkan oleh Allah pada orang-orang mulia yang lain yang bersentuhan dengan Rasulullah SAW. Yang tidak lain adalah mulai dari Thuwaibah, Ummu Aiman, dan Halimatus Sa'diyah. Insya Allah itu beberapa kisah atau riwayat orang-orang hebat di sekitar Rasulullah SAW. Luar biasa ya Gus ya. Subhanallah, saya terkesima sekali mendengar penjelasan dari Gus, luar biasa. Lalu Gus, kalau kita bisa lihat nih kaitannya dengan fenomena banyak yang sekarang terjadi di kota-kota besar khususnya, banyak perempuan-perempuan yang malah ingin terlihat simpel, maunya elegan, bahkan lebih menginginkan memakai produk susu formula gitu. Menurut pandangan Gus bagaimana? Yang pertama, perempuan-perempuan semacam ini saya kira disebabkan karena kurangnya pengetahuan. Baik pengetahuan agama maupun pengetahuan kesehatan. Maka kita sangat kasihan sebenarnya melihat perempuan-perempuan yang model begini. Karena mengejar karir misalnya, atau karena mengejar tujuan-tujuan yang lain, dia tidak mau nyusui anaknya. Karena secara agama orang-orang ini menghilangkan potensi pahala yang sangat luar biasa besar. Setiap satu susuan yang disedot oleh bayinya itu bernilai lebih besar dari tasbih yang dibaca. Ya, subhanallah. Rasa sakit yang dia rasakan itu lebih besar daripada jihad fisabilillah. Apalagi ketika dia tertidur lelap, bayinya nangis, lalu dia terbangun. Bangunnya saja itu luar biasa berat. Tapi dengan ikhlas dia susukan, dia menyambung kehidupan di atas muka bumi ini. Itu pahala luar biasa. Bayangkan perempuan yang tidak mau nyusuin anaknya. Apa yang terjadi? Egois, cuek. Nggak ada pahala di sana. Nggak ada ikatan batin gitu. Nggak ada ikatan batin. Nggak ada cinta. Sehingga jangan salahkan kalau anaknya nanti lebih suka, lebih nurut sama kambing atau sapi dibanding sama ibunya. Iya kan? Hari ini banyak anak-anak yang sama ibunya ngelawan. Kenapa? Bisa jadi karena ikatan cinta tidak dibangun dari sejak dia lahir. Mungkin salah satunya dia tidak mau nyusuin. Karena nyusuin itu adalah bagian dari wujud cinta dan kasih sayang. Saya tahu persis bagaimana sakitnya orang menyusui, susahnya orang menyusui. Lebih-lebih kalau sudah mau nyapih misalnya, itu kalau nggak dikeluarkan susunya itu, kalau nggak hati-hati caranya bisa menjadi penyakit, bisa menjadi tumor. Pertaruhan perempuan luar biasa, tetapi pahalanya pun luar biasa. Kita sayangkan kalau mereka tidak menyusui karena ketidakngertian secara syariat atau secara agama, karena ini bernilai pahala. Tapi kalau mereka ngerti, pasti mereka akan berlomba untuk nyusui. Nah, secara kesehatan bagaimana? Sama. Kualitas dari susu formula 1 gelas dengan setetes 2 tetes susu ASI itu jauh lebih besar dari kekuatan dahsyatnya susu ASI.
Karena apa? Karena susu formula, apalagi formula sekarang ya kita tidak pernah tahu, bisa jadi campurannya lebih banyak. Wallahu a'lam. Ya. Yang kedua, genetik dari susu ASI itu kan dari manusia. Sementara genetiknya dari susu formula itu dari mana? Dari binatang. Jadi kalau perilaku kita hari ini agak banyak mencontoh binatang, bisa jadi salah satunya karena faktor itu. Tidak adanya cinta dan kasih sayang, faktor susu yang kalau betul susunya dari sapi atau dari kambing loh ya. Apalagi sekarang misalnya produksinya massal dari perusahaan. Siapa bisa menjamin bahwa semua itu berasal dari susu kambing dan sapi? Bisa jadi itu campuran. Memang ada susu sapinya, tapi campurannya lebih banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka selain tentu boros ya, kalau mau menyusui anaknya dengan formula kita harus beli. Sementara kalau susu ASI pahalanya besar, sehat, terjamin, steril, tinggal buka kutang, jebret, masuk dah. Berkah. Ya enggak? Memangnya Allah sudah berikan itu ya khusus. Itu takdir Allah yang kalau bisa jangan dilawan, karena melawan takdir Allah itu juga punya konsekuensi. Apa takdir Allah? Kodrat perempuan itu melahirkan dan menyusui. Anak itu titipan. Ya. Karena titipan maka harus kita jaga. Untuk apa? Kita kembalikan kepada yang nitipin. Kapan kita balikin? Dalam satu riwayat mengatakan akil baligh, itulah waktu kita kembalikan. Karena setiap perilaku orang yang sudah akil baligh akan ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan. Bagi perempuan, kembalinya titipan itu selain akil baligh setelah dia dipinang oleh seorang laki-laki, diserahkan pada suaminya. Maka saat ijab qabul, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkuri halan, semua hak dan tanggung jawab perempuan itu terlepas dari orang tuanya sudah berada di tangan suaminya. Pemirsa aminin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok terbaik yang layak dan patut serta seharusnya kita jadikan teladan. Oleh karena itu, mari kita jadikan sirah nabawiyah, teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi pelajaran yang tidak pernah mati, pelajaran yang terus-menerus kita ambil dan kita petik untuk kita contoh dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya apa? Rasulullah kehadirannya selalu membawa berkah. Maka hidup kita yang tidak lama ini harus kita ciptakan bagaimana kehadiran kita selalu membawa keberkahan dan kemanfaatan. Insya Allah kalau kita berniat untuk menjadikan hidup kita selalu membawa berkah dan kemanfaatan, kemudahan demi kemudahan akan Allah berikan kepada kita semua. Dan kemudahan demi kemudahan itulah yang namanya berkah. Berkah atau ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan adalah ciri dan kunci utama orang-orang yang beriman. Kalau kamu mengaku orang beriman, maka kamu akan selalu menebar berkah, menebar kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kamu hidupnya diisi dengan terus menebar kemadharatan, kemafsadahan, kerusakan di atas muka bumi ini, tanda hidupmu hidup yang kurang berkah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita dan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus mencontoh dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan terbaik kita akan menjadi ahlul jannah karena mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Aminin Channel dimanapun Anda berada, tentunya peranan perempuan itu memang sangat penting dalam kehidupan. Karenanya betapa pentingnya peran perempuan itu haruslah kita sebagai perempuan memulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu dari lingkup keluarga hingga lingkup negara, agar buah hati kita menjadi buah hati yang menjadi insan kamil. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Gus Haid. Sama-sama. Saya ucapkan, dan sahabat Aminin Channel yang tetap setia menyaksikan acara program kami dari awal sampai akhir. Aminin Channel, satu titik temu, ragam pencerahan. Menentukan satu ketukan lebih terarah, menyenangkan satu ketukan lebih bahagia, mencerahkan satu ketukan lebih berarti, dan mendekatkan satu ketukan lebih cinta. Terima kasih sahabat Amin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.